Ada banyak masjid yang mencuri perhatian di Jawa Timur, salah satunya Masjid Tiban di Malang. Dan jaraknya 26 kilo dari kota Malang. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Jalan Anggur nomor 17 Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kita kali ini berada di Masjid Tiban, Malang. Di momen Ramadan seperti ini, wisata religi banyak dikunjungi wisatawan. Masjid Tiban Malang merupakan salah satu wisata religi di Jawa Timur. Namanya tidak hanya terkenal di tanah air, tapi sudah sampai ke mancanegara. Karena kali ini saya berkesempatan mengantarkan saudara yang dari Papua untuk jalan-jalan ke Turen, khususnya ke Masjid Tiban ini, karena emang masjid ini selalu bikin penasaran dari bentuk ornamennya dan juga tempatnya. Seperti ini teman-teman, megah banget. Seperti yang saya sadur dari Detik Travel dan jurnal berjudul Pengembangan Wisata Religi dan Budaya Multikultural di Masjid Tiban Malang, Jawa Timur, yang disusun Ahmad Bedi Busrol Basyar. Berikut ulasan singkat mengenai masjid tersebut. Yang pertama adalah sejarahnya. Sejarah Masjid Tiban pada dasarnya adalah sebuah pondok pesantren bernama Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadlailir Rahmah. Pondok pesantren ini juga sering disebut Pondok Biba'afatrah, yang memiliki arti laut-lautannya madunya. Nama itu menyimpan harapan setiap pengunjung mendapat berkah dari Allah. Masjid Tiban tak lepas dari cerita bahwa masjid ini dibangun dengan bantuan jin. Dan ini yang lagi santer dan tersebar banyak di masyarakat, yang banyak juga percaya tentang cerita ini teman-teman ya. Jadi cerita itu berdasarkan proses pembangunan masjid yang dinilai tak terlihat dan berlangsung sangat cepat. Padahal faktanya pembangunan Masjid Tiban ini berlangsung sejak lama. Dalam bahasa Jawa, Tiban artinya tiba-tiba. Meski demikian, pihak pondok pesantren membantah cerita tersebut. Jadi bukan fakta teman-teman ya, kalau masjid ini dibangun dalam waktu semalam, bahkan dibangun oleh jin. Peletakan batu pertama tahun 1987. Masjid itu masih semi permanen hingga tahun 1992. Lama juga. Pembangunan Masjid Tiban berdasarkan hasil istikharah Kiai Haji Ahmad Bahru Mafdalauddin Saleh. Ia merupakan pengasuh pondok pesantren. Pembangunan Masjid Tiban dilakukan pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Bahru. Arsitekturnya luar biasa. Tak ada yang menyangka pengerjaannya dilakukan langsung oleh para santri dan penduduk yang tinggal di kawasan tersebut. Material yang digunakan yakni tanah merah yang dicampur dengan tanah liat dan lumpur. Jadi ketepis ya isu-isu yang dibangun oleh jin. Padahal yang bangun adalah santri dan masyarakat sekitar. Biasa disebutnya itu ro'an teman-teman. Karena dulu saya waktu di pondok juga sering ro'an. Jadi ro'an itu kerja bakti buat bangun di pondok. Istilahnya seperti itu teman-teman ya. Karena dulu di pondok waktu ada pembangunan, kita semua kerja bakti bareng-bareng buat bangun pondok tersebut. Dan itu pun sukarela teman-teman ya. Selanjutnya adalah lokasi Masjid Tiban Malang. Masjid Tiban ini berada di Jalan Wahid Hasyim, Gang Anggur, nomor 10 Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Dan kalau kalian dari arah Bulelawang, lokasinya itu mudah banget dijangkau teman-teman. Jadi patokannya kalau kalian arah ke Turen, nanti sebelum masuk daerah Turen ada pertigaan teman-teman ya. Ada pertigaan Jalan Talang Suko, nanti ada Tugu Garuda. Kalian lanjut masuk terus, nanti lokasinya ada di kanan jalan. Terus Masjid Tiban ini juga menjadi kebanggaan bagi warga sekitar. Banyak warga yang mengais rezeki di sekitar masjid dengan berjualan, sebab Masjid Tiban tak pernah sepi pengunjung. Jadi ingat seperti makam para waliullah yang termasuk juga makamnya Gus Dur teman-teman ya. Karena dengan adanya wisata religi tersebut, secara langsung juga dapat menghidupi perekonomian warga sekitar. Dengan adanya UMKM yang ada di sekitarnya, jadi kalian bisa wisata religi juga wisata belanja, baik itu pernak-pernik khas daerah dan juga kuliner. Ini sih yang menarik buat saya tiap berkunjung ke makam Wali Songo. Lumayan keren ya view-nya. Kalau cerah itu keren banget view-nya, karena di sana ada Gunung Semeru teman-teman. Terus di sana ada Gunung Kawi. Nah ini kalau cerah banget, sumpah keren view-nya ya. Sayang ini kabut, jadi Gunung Semerunya nggak kelihatan. Dan ini view-nya lumayan bagus juga dari atas. Nah ini ada tulisannya Ponpes Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadlailir Rahman.
Nah, ini ada tulisannya. Terus ini jalan masuk tadi. Nah, kita tadi lewat sana ya. Nah, ini jalur ke parkiran tadi, ke jalur utama apa? Turen Wajah. Dan kerennya lagi teman-teman ya, jadi pondok ini kan dibangun dan nggak pakai ini apa, bukan instruktur ya, arsitek. Jadi nggak pakai arsitek, jadi arsiteknya Yai sendiri, Romo Yai Ahmad sendiri ya. Jadi ya subhanallah jadinya seperti ini ya. Lumayan gede juga untuk ukuran di sekitaran Turen atau Malang Selatan. Keren. Dan baru pertama ini saya kesini, padahal dari pondok saya itu nggak begitu jauh ya, kurang lebih 4 kiloan. Karena pondok saya ya sekitar sini juga, masih di Budulawang, tapi ini sekitar Turen ya. Dan sini ada buat pijet, refleksi. Nah ini, wow, mantap. Aduh, lor kabeh. Dan ini hari Senin, lumayan sepi. Selanjutnya teman-teman, fasilitas di Masjid Tiban ini ya. Jadi Masjid Tiban Malang ini terdiri dari 10 lantai. Setiap lantainya punya fungsi masing-masing. Lantai 1 adalah tempat untuk istirahat dan musola. Lantai 2 adalah loket tempat istirahat, tempat makan dan dapur. 3 untuk musola, akuarium berisi berbagai jenis ikan seperti ikan koi, arwana serta kebun binatang mini. Lantai 4 berfungsi untuk lantai khusus keluarga pengasuh pondok, dan lantai 5 khusus untuk musola. Lantai 6 digunakan sebagai tempat istirahat para santri. Lantai 7 dan 8 difungsikan sebagai toko yang dikelola oleh santri. Lantai 9 didesain sebagai lereng gunung, sementara lantai 10 merupakan gua sekaligus puncak gunung. Seperti yang kita lihat tadi ya, keren banget dan subhanallah. Sempat takjub juga karena ornamennya tuh keren banget seperti Timur Tengah. Tapi yang bangun itu santri sendiri ataupun roan dari santri dan juga masyarakat sekitar, yang arsiteknya itu dari Romo Kiai Ahmad sendiri. Wah, keren. Dan terakhir adalah keunikan Masjid Tiban ini teman-teman. Sekilas Masjid Tiban ini tampak seperti bangunan dengan gaya Timur Tengah percampuran Turki, India dan Mesir. Kemegahannya pun tak diragukan lagi, dengan dominasi aksen warna biru dan putih yang membuatnya tampak mentereng di antara bangunan lainnya. Masjid Tiban dibangun di atas tanah seluas 8 hektar. Bangunan utama masjid sekitar 1,5 hektar. Tak hanya bagian luar yang dihiasi dengan keramik warna-warni, di dalam Masjid Tiban pun ada berbagai ukiran semen yang bentuknya menyerupai gua. Selain itu, pengunjung juga bisa menyajikan keindahan kaligrafi di dinding masjid. Gaya arsitektur Masjid Tiban yang cantik ini tentunya sayang jika tidak diabadikan. Banyak wisatawan yang menjadikan Masjid Tiban sebagai spot foto untuk diunggah ke media sosial karena emang instagramable teman-teman. Setiap spot menghasilkan nuansa dan tema foto yang berbeda. Nah, seperti itu teman-teman ya perjalanan kita kali ini di Masjid Tiban Turen yang konon katanya dibangun oleh para jin. Yang jelas faktanya terbantahkan karena ini hasil karya kiai, masyarakat dan para santri. Semoga video ini bisa meluruskan berita yang sudah terlanjur dicerna mentah-mentah oleh masyarakat. Sekian video kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton, like, komen, dan subscribe. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video-video saya selanjutnya. Ciao. Ada sing keliru kan. Nggih, sing 2000 meh. Kayak 50. Saniki enten sing 50 niku. Nggih. Meh mirip niku. Lah nggih 2000 kayak 50. Nggih. Wah, kan niku. Matur nuwun.